Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nahmadullah ala taufiqih wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin nabiyyi wa habibih wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi min ba'dih. Fala hawla wa la quwwata illa bi haulillahi wa quwwatih. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Al-faslu tsalitsu, fasal yang ketiga. Fi bayani hawanitil arwahi, di dalam menjelaskan tokoh, dalam tanda kutip tokoh, tempat muamalahnya ruh-ruh fil jasadi, di dalam jasad. Bismillahirrahmanirrahim. Fahanutur ruhil jasmani, maka bahwasanya hanutnya, tokohnya ruh jasmani, minal badani, dari badan, itu as-sadru, dada. Ruh jasmani itu pusatnya ada di dada. Ma'al jawarihil zahirati, bersamaan dengan anggota tubuh yang zahir. Pusatnya ada di dada, tersebar ke seluruh anggota tubuh. Itu tempatnya ruh jasmani. Wa mata'u, dan bahwasanya modalnya, ibarat seorang yang punya toko, dia kan perlu modal untuk bekerja di toko, jual belinya. Wa mata'u, dan modalnya itu asyariatu, ilmu syariat. Modalnya ilmu syariat. Wa muamalatuhu, dan muamalahnya, muamalah itu ya cara kerjanya. Cara kerjanya itu al-amalu, mengamalkan, bil mafrudati, dengan kefarduan allati amara, yang telah memerintahkan siapa Allahu biha, dengannya, minal ahkami zahirati, dari hukum-hukum yang zahir, bighairi syirkin, dengan tanpa menyekutukan. Kama qala Allah Ta'ala, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidaklah ia menyekutukan bi ibadati rabbih, dengan penghambaan, dengan beribadah kepada Tuhannya, ahadan, pada seorang pun. Itu ruh jasmani. Innallaha, sesungguhnya Allah itu witrun, witir, ganjil. Allah itu ganjil, satu. Yuhibbu, ia suka, al-witra, pada yang ganjil. Artinya Allah itu suka yang amal yang hanya diperuntukkan untuk Tuhan. Akni, aku maksudkan al-amala, amal, bila riyain, dengan tanpa riya, wala sum'atin, dan tanpa sum'ah. Waribuhuhu, dan keuntungannya, layaknya seorang pedagang, ada modal, ada cara kerja, ada keuntungan. Keuntungannya apa? Fitunya, di dunia ini, itu al-wilayatu, wilayah, walian, wal mukasyafatu, dan mukasyafah, wal musyahadatu, dan musyahadah, fi alamil mulki, di alamil mulk, minafaro, dari bumi, ila samai, sampai ke langit. Dia akan bisa muka syafa, musyahadah, cuma lingkupnya bumi sampai langit pertama. Wa misluhu, dan seumpamanya, di antara contoh gambarannya, al karomatul kauniyatu, karomah alam semesta, minal maroti birruhbaniyati, dari tingkatan-tingkatan ruhbaniyah, derajat-derajat ruhbaniyah. Kalmasyi, contohnya seperti berjalan, alal ma'i, di atas air. Bisa berjalan di atas air. Tapi kalau sekarang tidak usah repot-repot. Kalau ingin berjalan di atas air, golek perahu. Wa tayranu fil hawa, dan bisa terbang di awang-awang. Tuku tiket. Wa tayyul makani, dan lempit, lipat makan, lipat tempat. Nek cara Jawa lempit bumi.
wasama'i dan mendengar minal ba'idi dari kejauhan. Kalau sekarang bisa telepon. Waru'iyatu dan melihat fisiril badani di dalam rahasia badan. Wa nahwi dzalika dan seumpama yang demikian itu karomah-karomahnya. Tapi ngene iku. Karomah itu ujian yang pertama. Wa amma ribuhu fil akhirah, adapun keuntungan di akhirat, fahuwa lijinan, maka bahwasanya ia adalah surga, wal khur dan bidadari, wal kusur dan keraton-keraton atau gedung-gedung surga, wal ghilmanu dan pelayan-pelayan surga, wal asyribatu dan minuman-minuman, wasairun ni'ami dan kenikmatan-kenikmatan yang lain fil jannatil ula di surga yang pertama. Wahia bahwasanya ia itu jannatul ma'wah itu surga fi alamil mulk. Wahanutur ruh itu yang pertama, kemudian yang kedua. Wahanutur ruhir ruwani dan bahwasanya tokonya ruh ruwani, ruh yang kedua. Itu al-qalbu hati, pusatnya ada di hati. Wa mata'uhu dan modalnya itu ilmu tariqah, modalnya ilmu tariqah. Kalau ruh jasmani modalnya ilmu syariat, cara kerjanya mengamalkan syariat. Keuntungannya dia akan diberikan karomah, di akhirat akan dimasukkan surga. Ruh ruwani, ruh yang kedua, modalnya ilmu tariqah. Wa muamalatu dan bahwasanya wa muamalatu istighalihi dan bahwasanya muamalah kesibukannya, cara kerjanya itu bil asma'il arba'ati, dengan asma tauhid yang 4. Di sini ada dijelaskan karena tidak semua tariqah sama. Pokok intinya modalnya ilmu tariqah, cara kerjanya mengamalkan zikir. Ngoten. Karena ini Qadiriyah menggunakan asma yang 4. Al-ula yang pertama bila nutkin dengan tanpa ucapan, wala harfin dan tanpa huruf, min usulil asma'il ithna asyara, dari pokok-pokok asma tauhid yang 12. Kama qala Allah Ta'ala, qul idzu'allaha awidhu rahman, qul katakanlah, udzu'allaha berdoalah kepada Allah, awidhu atau berdoalah kalian, ar-rahmana kepada Allah yang maha rahman, ayaman pada hari-hari, tada'u yang kalian berdoa, falahu maka bahwasanya Allah, artinya Allah memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang indah. Wa kama qala Allah Ta'ala falahul asma'ul husna, Allah itu memiliki nama-nama yang indah, fada'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama itu. Wa hadhihi dan bahwasanya ini itu isyaratun isyarah ila annal asma'a, kepada bahwa sesungguhnya asma, nama-nama, kalimat-kalimat zikir kalau secara umum itu mahalus syughli, tempat kesibukan, tempat untuk menyibukkan, untuk berzikir. Wa bahwasanya yaitu ilmu batin, wal ma'rifati dan ilmu ma'rifat. Ilmu batin titik, wal ma'rifatu bahwasanya ma'rifat itu natijatu asma'it tauhid, merupakan buah dari zikir asma tauhid. Jadi ma'rifat adalah buah daripada zikir. Gampang ngaten. Kalau berkatakan Nabi alaihi salatu wasallam, innallaha ta'ala tis'atan wa tis'ina temuriku. Tis'atan kan nasab. Ning kono wa tis'una. Inna lillahi tis'atan wa tis'una. Dan itu kan nasab. Tis'atan, sesungguhnya Allah itu kan asalnya inna tis'atan wa tis'ina lillah. Kan isime inna.
Sesungguhnya bagi Allah itu ada 99 isman nama. Man ahsoha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya maka dia dapat masuk surga. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, ad-darsu harfun, bahwasanya mempelajari itu harfun, satu huruf. Wa tikrar, bahwasanya mengulang itu alfun, 1000 kali. Artinya mengulang-ulang zikir. Jadi asmanya cukup satu. Tapi kalau ingin benar-benar bisa mendapatkan hasilnya, diulang. Wal muradu, bahwasanya dikehendaki minal ihsa'i, dari ihsa, dari ahsa. Man ahsoha, barang siapa yang menghitung asmaul husna maka dia dapat masuk surga. Apa yang dimaksud dengan menghitung? Itu ayyasir, agar menjadi, agar adanya asma-asma itu ayyasir, agar ia menjadi, orangnya, agar seseorang itu menjadi manautan, disifati atau berkarakter biha, dengan asmaul husna. Yang dimaksud dengan man ahsoha dakhalal jannah, barang siapa yang menghitung asmaul husna maka dia masuk surga. Menghitung itu artinya bertakhluk dengan asmaul husna. Sebagaimana sabda Rasul, takhallaku bi akhlaqillah, bersifatlah kalian, berkarakterlah kalian dengan karakter asmaul husna. Otomatis ketika orang itu sudah berakhlak dengan akhlaknya asmaul husna, ya otomatis dia masuk surga, bukan hanya sekedar hafal. Makanya ada kitab Al-Maqsidul Asna fi syarhi asma'illahil husna. Wa mutakhalliqan, dan yang berakhlak bi akhlaqiha, dengan akhlaknya asma'il husna. Seperti Allah punya asma ar-Rahman, maka kita dituntut untuk menjadi orang yang ar-Rahman. Allah itu asy-syakur, maka kita dituntut untuk menjadi orang yang pandai berterima kasih. Wa hadhil asma'u, bahasanya nama-nama ini itu al-isna asyar yang 12, nama-nama yang 12. Ini tidak perlu dibahas karena ini hanya khusus untuk thariqah tertentu. Intinya pekerjaan ruhani itu zikir. Itu usul asma'illahi ta'ala, merupakan pokok nama-nama Allah ta'ala. Lah rajanya asma atau ismul a'zam itu Allah. Ala khududi huruf la ilaha illallah, atas bilangan huruf la ilaha illallah. Fa hurufu hadhil kalimati, bahwasanya huruf kalimat ini itu isna asyara, ada 12 jumlahnya. Kalimat la ilaha illallah hurufnya itu ada 12 harfan hurufnya. Fa asbata, maka menetapkan siapa Allah fi atwaril qalbi, di dalam tingkatan-tingkatan hati. Idzan, maka ketika itu likulli harfin, bagi setiap huruf isman, satu asma. Berarti satu huruf kalimat tauhid itu mengandung satu asma. Wahidan, yang satu. Likulli alamin, setiap satu alam itu salah satu asma'in, ada 3 asma. Alam kan ada 4. Satu alam itu ada satu asma yang harus dipikirkan. Ini menurut Qadiriyah. Berarti 3 kali 4, 12. Fa'asbata, maka menetapkan siapa Allah biha dengannya qulubal muhibbina, hatinya para pecinta. Kama qala Allah Ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Yuthabbitullah, Allah menetapkan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, bil qawli tsabiti, dengan ucapan yang tetap, fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirati, dan di dalam kehidupan akhirat. Jadi Allah menetapkan hatinya orang-orang yang beriman dengan kalimat zikir di dunia maupun di akhirat. Fa'anzala, maka menurunkan siapa Allah alaihim, atas mereka sakinatan, ketenangan, sakinatal unsi, ketenangan kemesraan bersama Tuhan.
Wa asbata dan menetapkan siapa Allah syajarata tauhid di pohon tauhid. Asluha yang pokoknya. Jadi kalimat zikir itu laksana pohon yang pokoknya itu sabitun yang tetap fil ardi sabiati di bumi yang ketujuh. Bal fithar bahkan di dalam bumi yang paling bawah. Wa fara'uha dan cabangnya itu fis samai di langit. Jadi zikir itu menghunjam laksana pohon yang pokoknya itu ada di bumi yang paling bawah, sedangkan cabangnya di atas langit. Ilama sampai kepada sesuatu fauqal arasy yang di atas arasy. Jadi sampai tembus ke aras itu zikir. Jadi akarnya di muka bumi yang paling bawah, cabangnya sampai ke aras. Itu gambaran kalimat zikir. Qala Allah Ta'ala kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama. Jadi zikir itu kasyajaratin laksana pohon thayyibatin yang baik. Seperti pohon yang baik artinya subur. Asluha yang pokoknya itu thabitun yang menghunjam, yang menetap. Wa far'uha dan cabang-cabangnya itu fis samai ada di langit. Jadi sangat kuat zikir. Waribuhu. Kemudian layaknya orang bekerja itu ada keuntungannya. Kalau keuntungan roh yang pertama ya dia dapat karomah. Kalau roh yang kedua waribuhu dan bahwasanya keuntungannya itu hayatul qalbi, hidupnya hati. Hidupnya hati. Jadi untuk menghidupkan hati adalah memperbanyak kalimat zikir. Wa musyahadatuhu dan musyahadahnya hati. Hati akan menyaksikan fi alamil malakut, di alamil malakut asla musyahadatil jinani. Kok ini ya? Redaksi ini wa musyahadatil jinani dan menyaksikan surga. Kok aneh asalane barang. Oh nggih saged. Asla musyahadatil jinani yang merupakan pokok penyaksian surga, wa ahluha dan penduduknya, wa anwaruha dan cahaya-cahayanya, wa malaikatuha dan malaikat-malaikatnya, wa mithlunukil batin dan seumpama mengucapnya batin milisanihi dari lisannya, wa mulah artinya ku mandi pengucape, wa mulahadzatil asma'i dan memandang nama-nama al-batinati yang batin bila nutkin dengan tanpa suara wala harafin dan tanpa huruf. Jadi zikirnya itu tanpa suara, tanpa huruf karena sudah mengalir, sudah mendarah daging. Wa maskanuhu dan tempatnya fil akhirat, di akhirat itu fil jannati tsaniyah, di dalam surga yang kedua. Wa hiya jannatun naim. Jadi ahli tariqah masuknya di Jannatul Naim. Itu yang kedua. Wahanutur ruhi sultani. Dan bahwasanya tokonya ruh sultani, ruh yang ketiga. Itu al-fuadu fuad. Bagian yang lebih dalam dari hati. Wa mata'uhu dan modalnya itu al-ma'rifatu ma'rifat. Itu ruh sultani. Wa muamalatuhu dan bahwasanya muamalahnya, cara kerjanya itu mulazamatul asma'il arba'atil mutawassitati, melazimkan asma-asma zikir yang 4 menurut Qadiriyah, al mutawassitati yang bagian tengah, bilisanil jinani dengan lisan hati. Secara umum melazimkan kalimat-kalimat zikir dengan lisan hatinya. Kama qala alaihi salam ala ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua macam ilmu, ilmu bil lisan. Yang pertama ilmu yang berhubungan dengan lisan, ilmu yang diucapkan dengan lisan. Fadzalika hujjatullahi ala khalqih. Itulah yang menjadi hujahnya Allah, argumentasinya Allah atas makhluknya. Itu ilmu yang pertama tentang halal haram. Jadi merupakan argumennya Tuhan. Kamu tidak melakukan ini dalilnya. Wa ilmu bil jinani dan ilmu yang berhubungan dengan hati.
Wadzalika yang demikian itu ala ilmun nafi'u, ilmu yang bermanfaat, ilmu hati. Li'anna atharal manafi', karena sesungguhnya pengaruh kemanfaatan itu ala ilmu fi hadhihi dairati, di daerah ini. Yang disebut ilmu manfaat ya di lingkup ini, di roh yang ketiga. Wa qala alaihi salatu wasalam inna lil qur'ani dhahran wa batanan. Sesungguhnya Al-Qur'an itu memiliki zahir dan batin. Jadi Quran itu ada zahirnya, ada batinnya. Wa qala alaihi salatu wasalam innallaha anzalal qur'ana ala asyrati abtunin. Sesungguhnya Allah itu menurunkan Al-Qur'an ala asyrati abtunin, atas 10 batin. Yang kita tahu hanya 1 atau 2. Jadi pemahaman Al-Qur'an itu sampai 10 lapis pemahaman. Sampai 10 lapis pemahaman. Semakin dalam sampai 10 lapis pemahaman. Yang kita tahu hanya terjemahannya. Itu bagian paling luar. Fakullu ma huwa batanun, fakullu ma, maka bahwasanya setiap sesuatu, huwa yang bahwasanya ia itu batanun batin, fahuwa maka bahwasanya ia itu anfa'u lebih bermanfaat. Semakin dalam pemahaman semakin bermanfaat. Wa arbahu dan lebih menguntungkan. Li'annahu karena sesungguhnya itu mukhun merupakan saripati. Jadi Quran itu saripatinya sampai 10. Makanya kalau kita hanya ngaji tafsirnya saja, hanya ngerti terjemahannya saja, itu baru kulit luarnya. Qala, berkata siapa Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Lah niki kula mboten saged. Terus ngandhape fahadhil asma'u, maka bahwasanya nama-nama ini itu bimang zilatif natai asyrata ainan, dengan menduduki 12 mata air. Ini menurut Qadiriyah. Jadi 12 nama yang harus difikirkan itu gambarannya seperti 12 mata air bagi kaumnya Nabi Musa. Ing fajarati, yang memancar, min darbi asa Musa, dari pukulan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Qala Allah Ta'ala wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asokal hajar fangfajarat minhu 12 aina. Wa idistasqa, dan apabila dan ketika minta diberikan siraman siapa wa idistasqa, dan ketika minta siraman siapa Musa, Nabi Musa, ketika Nabi Musa berdoa minta air kepada Allah liqaumihi, untuk kaumnya, faqulna maka kami berkata, idrib, kami Tuhan, idrib, pukulkanlah, bi'asoka, dengan tongkatmu, pukulkan tongkatmu al-hajar, pada batu. Maka ketika tongkat itu dipukulkan ke batu, fangfajarat, maka memancar, minhu darinya apa, ithnata asyrata ainan, 12 mata air. Qad alima, yang benar-benar telah faham, siapa kullu unasin, setiap manusia, yang mana kaumnya Nabi Musa juga ada 12 kelompok, dan masing-masing mereka tahu ini jatah saya. Kullu unasin, setiap manusia, masyarabahum, tempat minumnya. Fala ilmu zahir, maka bahwasanya ilmu zahir itu kama ilmatari, laksana air hujan, al-aridi, yang turun. Jadi ilmu zahir itu seperti air hujan. Wa ilmul batin, dan bahwasanya ilmu batin itu kama ila ainil asliyi, seperti air, mata air. Jadi air yang bersumber dari mata air al-asli, yang masih asli, yang mana lebih jernih, lebih bermanfaat air yang bersumber dari mata air daripada air hujan. Dua-duanya bermanfaat, ilmu zahir bermanfaat, tapi yang lebih bermanfaat itu air yang menetes dari sumber mata air yang asli. Ia bahwasanya yaitu al-anfa, yang lebih bermanfaat, minal awali, dari yang pertama. Qala Allah Ta'ala wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Gambaran air yang
bersumber dari mata air, wa ayatun dan ada tanda lahum bagi mereka. Al-ardu berupa bumi, al-maitatu yang mati. Ahyainaha kami menghidupkannya. Kami menghidupkan bumi yang mati, wa akhrajna dan kami keluarkan minha darinya habban berupa biji-bijian. Faminhu maka darinya yakuluna mereka bisa makan. Akhraja mengeluarkan siapa Allah Ta'ala minal ardil afaqi dari bumi ufuk habban berupa biji-bijian. Huwa yang bahwasanya habban itu kuatul hayawanati nafsaniyati menjadi kekuatan hayawan nafsaniyah. Wa akhraja dan Allah mengeluarkan minal ardil anfusi dari bumi kejiwaan habban berupa biji. Huwa yang bahwasanya yaitu kuatul arwahi menjadi sumber kekuatan ruh-ruh ar-ruhaniyati. Qala alaihi salam man akhlasa, man bahwasanya barang siapa akhlasa yang ia mengikhlaskan lillahi ta'ala karena Allah ta'ala arba'ina sabahan 40 pagi 40 hari. Barang siapa yang ibadah ikhlas selama 40 hari istirahat. Kalau ingin membuktikan ilmu batin, ikhlas selama 40 hari. Dhaharat maka akan muncul apa ya nabiul hikmati sumber-sumber hikmah min qalbihi dari hatinya. Akan muncul ala lisanihi atas lesannya. Makanya lesannya para wali itu kata-katanya menjadi kata-kata hikmah karena tirakatnya kuat. Kata-kata mereka menjadi ilmu. Dari kitab Sirrul Asrar, dari kitab Ihya. Wa amma ribuhu adapun keuntungannya, keuntungan ruh sultani, faru'yatu aksi jamalillahi ta'ala, maka memandang pantulan keindahan Allah. Bukan melihat Allahnya, melihat cahaya pantulan keindahan Allah. Qala Allah Ta'ala maka dzabal fuadu ma ra'a. Yang mana maka dzaba tidak akan pernah berdusta. Artinya bisa melihat dengan benar. Apa al-fuadu fuad? Fuad yaitu tempatnya ruh sultani. Jadi fuad itu tidak akan pernah bohong terhadap apa yang dilihatnya. Masa sesuatu ro'a yang ia melihat. Wa kama qala alaihi salatu wassalam. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Bahwasanya al-mu'min itu cerminnya al-mu'min. Kalau yang kita tahu itu artinya orang mukmin itu cerminnya orang mukmin. Tapi di sini maknanya adalah seperti itu. Wal muradu yang dikehendaki minal awali dari kata al-mu'min yang pertama. Di situ kan ada dua kata al-mu'min. Al-mu'minu mir'atu al-mu'min. Lah al-mu'min kalau yang dimaknai secara umum orang mukmin itu cerminnya orang mukmin. Padahal yang dimaksud tidak seperti itu. Yang dimaksud mboten ngoten niku, yang dimaksud adalah kata al-mukmin yang pertama adalah qalbul abdi. Al-mukmin, hatinya seorang hamba yang mukmin. Wa minasani dan dari yang kedua, kata al-mukmin yang kedua itu maksudnya adalah wallahu ta'ala. Allah Ta'ala yang punya sifat al-mu'min. Al-mu'min kan salah satu dari nama Allah. Al-mu'minul muhaimin. Jadi kalau diartikan menurut versi Syaikhul Qadir, al-mu'minu mir'atul mu'min, itu kok bukan orang mukmin cerminnya orang mukmin. Bukan, tapi hatinya orang mukmin, berarti hatinya orang yang sudah bersih. Hatinya orang mukmin itu akan menjadi cerminnya Allah yang punya sifat al-mukmin. Artinya orang itu akan bisa melihat pantulan cahaya Tuhan di dalam hatinya. Waduh bitone ya. Jadi versi tasawuf dengan versi tidak tasawuf itu beda. Biasanya maknanya orang mukmin itu menjadi cerminnya orang mukmin. Wong tok maknane niku. Tamu lagi mboten. Hatinya orang mukmin yang bersinar, yang bersih itu menjadi cerminnya Tuhan. Artinya di dalam hatinya dia akan melihat pantulan cahayanya Tuhan. Kama qala Allah Ta'ala al-mu'minul muhaimin.
Qala sahibul mirsadi syi'ran wa maskanu hadhi ta'ifati, dan bahwasanya tempatnya kelompok ini fil jannati thalithati, di dalam surga yang ketiga, wa huwal firdaus, yaitu surga firdaus. Wa hanutur ruhil qudus, dan bahwasanya tokonya Roh Kudus itu fisiri, di dalam sir, ini roh yang terakhir, inilah hakikat manusia. Kama qala Allah Ta'ala ala insanu sirri wa ana sirruhu, manusia hakikatnya adalah rahasiaku. Maka yang dimaksud bukan manusia jasad. Kalau manusia jasad itu tidak ada rahasianya, kelihatan jelas. Enek tangane, enek mripate genah. Hakikatnya manusia itu Roh Kudusnya. Roh Kudusnya manusia itu adalah rahasiaku. Wa ana, dan saya Tuhan, itu sirruhu, menjadi rahasianya. Jadi antara aku dengan hakikatil insan itu ada rahasia tersembunyi. Wa mata'uhu, dan bahwasanya modalnya itu ilmul hakikat. Wa huwa, bahwasanya yaitu ilmu tauhid, wa muamalatu, dan cara kerjanya. Itu muamalatu asma'i tauhid, melazimkan asma-asma zikir tauhid. Wa hiya al-arba'atul akhirah, 4 nama yang terakhir menurut Qadiriyah. Bilisanin, dengan lesan, bila nutkin, dengan tanpa mengucapkan, menggunakan lesan tapi tanpa mengucap. Lapi wis mbuh. Qala Allah Ta'ala wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Wa in tajhar, dan jika engkau mengeraskan bil qawli, dengan ucapan. Seandainya kamu mengeraskan zikir dengan ucapan, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, maka sesungguhnya Allah itu mengetahui yang sir wa akhfa, dan yang lebih samar. Fala yatali'u, maka tidak dapat melihat alaihi, atasnya, siapa hadun, seorang pun, ghairullahi ta'ala, selain Allah Ta'ala. Wa amaribuhu, dan adapun keuntungannya itu fadhuhuru tiflil ma'ani, maka terlahirnya tiflul ma'ani yang sudah kita bahas. Jadi lahirnya tiflul ma'ani itu dari sini. Wa musyahadatuhu, dan bahwasanya wa musyahadatuhu, dan menyaksikan ia. Wa muayyanatuhu, dan melihat jelas ia. Wa nadharuhu, dan memandangnya ia, ila wajhillahi ta'ala, kepada zatnya Allah Ta'ala. Halalan bi'aini sirri, dengan mata hati, mata sirri, dengan pandangan sirri. Wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wujuhun, ada wajah-wajah, yauma idzin, pada hari itu, nadhiratun, berseri-seri. Kelak ada wajah yang berseri-seri, ila rabbiha, kepada Tuhannya, nadhiratun, mereka memandang. Yang memandangnya itu bila kaifin, dengan tanpa cara. Memandang tapi tanpa cara. Kalau kita memandang kan pakai cara. Pertama harus menghadap kepada objeknya. Kemudian kita membuka mata. Meskipun objek itu ada di depan, kalau kita tutup mata ya tidak bisa melihat. Kemudian mata kita harus normal. Meskipun wis melek, nek motone gak ketok ya bangga gak ketok. Itu namanya memandang dengan cara. Ini memandang tapi tidak ada caranya. Piye? Wallahu a'lam. Ini urusannya pangeran. Nek durung teko ora bakal paham. Sedangkan yang sudah paham pun tidak boleh menjelaskan. Tidak bisa dijelaskan. Wala kaifiatin, dan tanpa cara. Wala tasbihin, dan tidak ada penyerupaan. Coro digambar nih, ngawasi tapi tanpa coro. Iku gambarane piye? Wong yo ora iso kayane carane. Kama qala Allah Ta'ala laisa kamitsli syai'un wa samiul basir. Laisa, tidaklah kamitsli itu seumpama Tuhan apa syai'un, sesuatu pun. Wa huwa, bahwasanya yaitu as-sami, yang maha mendengar, al-basir, lagi maha memandang. Falamma balagha, maka ketika telah sampai siapa insanu, manusia, ila maqsudi, ke maksudnya. In hasaratil ukul, ketika manusia itu sudah sampai ke maksud ini, yang sering dikatakan ilahi anta maksudi, itu puncaknya sampai di sini.
ketika benar-benar sudah sampai di maksudnya inhasara, maka akan merasa bingung. Bingung lah. Apal ukulu akal tidak akan menjangkau. Ini tidak bisa dijelaskan dengan akal. Watahayyaratil qulub, hati pun akan bingung. Wakallatil alsinu, dan lisan akan menjadi tumpul. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Wala yastati'a, dan tidak akan mampu. Apa ayyukhbiro, jika ia mengabarkannya. Ayyukhbiro, jika ia mengabarkannya. Tidak bisa diberitakan. Ini bukan berita umum. Angdalika, dari yang demikian itu. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala. Karena ini melihat fokusnya langsung. Itu munazzahun, disucikan anil amthali, dari penyerupaan. Karena Tuhan itu tidak bisa digambarkan. Bagaimana kita menceritakan sesuatu yang tidak bisa digambarkan? Jangankan menjelaskan Tuhan, menjelaskan angin saja kita tidak bisa. Bentuk angin kaya apa? Fa'idha balagha, maka apabila telah sampai mithla hadzal akhbari, pada seumpama kabar ini, inalah ulama, kepada para ulama, yang bagi maka seyogianya lahum, bagi mereka, apa ayafahamu, agar mereka memahami, mim maqamatil ulumi, dari maqam-maqam ilmu, dari tingkatan-tingkatan ilmu, wa yarghibu, dan hendaklah ia memotivasi fi haqaiqi, di dalam hakikatnya, wa yatawajjau, dan hendaklah mereka menghadapkan ila a'la illiyina, kepada setinggi-tingginya tempat yang paling tinggi. Artinya hendaklah ketika keterangan ini sudah sampai kepada para alim, hendaklah mereka punya cita-cita yang tinggi. Wa ijtahid, dan mereka bersungguh-sungguh ayasilu, supaya mereka bisa sampai ila ilmil laduni, kepada ilmu langsung dari Tuhan, wa ma'rifati dzatil ahadiyati, dan mengenal zat yang esa, min ghairi ta'arudh, dari tanpa penentangan. Jadi hendaklah para ulama itu bisa menerima penjelasan ini, dan hendaklah mereka punya cita-cita yang tinggi dan harus bersungguh-sungguh untuk bisa sampai, bukan malah menentang. Tapi ciri khas orang yang kurang ilmu dan kurang faham itu menentang. Iku lo cerita apa iku? Min ghairi ayat ta'aradu, dari tanpa penentangan. Wa yungkiru, dan mereka dan tanpa mengingkari. Ila hadhil maqalati, kepada penjelasan ini. Ila hadhil maqalati, kepada penjelasan ina. Allati dzakarnaha, yang kami telah menjelaskannya. Al-faslur rabi fi bayani adadil ulum, wallahu a'lam. Al-Fatihah.